Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati dan saya banggakan Mas Jubir. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis yang selalu setia hadir, dampingi kami, membersamai kami dalam penanganan perkara-perkara korupsi. Pada kesempatan sore hari ini, kembali kami akan menyampaikan terkait dengan pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Ini merupakan pengembangan dari perkara tertangkap tangan beberapa waktu yang lalu. Namun sebelumnya, seperti tadi disampaikan oleh Mas Jubir, izinkan kami juga menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi rekan-rekan jurnalis dan Bapak Ibu sekalian. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Bahwa pada pasca peristiwa tertangkap tangan, yaitu tanggal 4 Februari 2026 yang lalu, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 6 orang tersangka. Penyidik kemudian melakukan serangkaian kegiatan penyidikan, baik melalui pemeriksaan terhadap para tersangka, saksi, kemudian juga pihak lainnya, maupun kegiatan upaya paksa lainnya seperti penggeledahan di beberapa tempat yang diduga ada barang-barang atau ada bukti-bukti terkait dengan perkara tindak pidana dimaksud. Dalam proses penyidikan tersebut diketahui bahwa sejak November 2024, Saudara SA selaku pegawai pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan atau P2 Bea dan Cukai diduga menerima dan mengelola uang dari perusahaan yang produknya dikenai cukai, ya, baik itu yang diproduksi di dalam negeri maupun juga barang impor, ya, yang produknya dikenai cukai dan juga para importir. Atas perintah Saudara BBP selaku Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC dan Saudara SIS selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kasubdit Intel P2 DJBC yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Uang yang dikumpulkan dan dikelola oleh Saudara SA tersebut disimpan di apartemen yang berlokasi di Jakarta Pusat sebagai safe house. Jadi ada mereka ini, ya, para oknum DJBC ini menyewa beberapa apartemen, ya, yang terletak di Jakarta Pusat yang digunakan untuk safe house atau rumah aman, ya. Jadi barang-barang hasil kejahatannya lalu disimpan di safe house tersebut, ya, seperti itu. Kenapa memerlukan beberapa safe house? Karena memang mereka dalam beroperasinya selalu berpindah-pindah gitu, ya, supaya tidak mudah untuk diketahui. Yang telah disewa SA sejak pertengahan tahun 2024 atas arahan langsung dari BBP dan Saudara SIS. Jadi yang Jakarta Pusat itu sudah sejak tahun 2024. Adapun uang tersebut diduga berasal dari dugaan tindak pidana korupsi terkait pengaturan jalur masuk importasi. Jadi sebelumnya yang dilakukan, yang tertangkap tangan itu perkaranya dalam pengaturan jalur masuk barang, ya, barang impor ini. Ada yang masuk jalur hijau tidak diperiksa dan ada masuk jalur merah. Kemudian yang harusnya barang-barang itu diperiksa masuk jalur merah, kemudian mereka dengan trik yang mereka lakukan, oknum-oknum ini bisa memasukkan barang menjadi ke jalur hijau sehingga tidak dilakukan pemeriksaan. Dan satu lagi yang saat ini kami sedang dalami, ya, yaitu terkait dengan pengurusan cukai, ya. Uang tersebut diduga digunakan sebagai dana operasional sejak SIS menjabat sebagai Kasubdit Intelijen. Pada awal Februari 2026,
BBP memerintahkan SA untuk membersihkan safe house yang berlokasi di Jakarta Pusat. SA kemudian memindahkan uang-uang tersebut ke safe house lainnya yang berlokasi di salah satu apartemen di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan. Tadi kan disampaikan bahwa petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kegiatan ya, penangkapan terhadap tertangkap tangan ya terkait dengan jalur tadi ya. Itu di tanggal 4 Februari. Nah, setelah peristiwa tersebut kemudian ya BBP ini memerintahkan SA untuk membersihkan safe house tadi yang ada di Jakarta Pusat. Ya, karena beberapa safe house kita datangi ya, kemudian dilakukan oleh penyidik dan penyelidik ya atas perintah penyidik. Safe house itu kita geledah, kemudian kita menemukan beberapa barang bukti di situ berupa uang dan lainnya seperti yang pernah ditunjukkan kepada rekan-rekan di ruangan ini. Nah, ada beberapa ternyata yang belum sempat diketahui oleh kami. Nah, keburu dipindahkan ini oleh saudara BBP ini memerintahkan SA untuk membersihkan istilahnya, bersihkan safe house-nya yang ada di Jakarta Pusat. Pindahkan ke tempat lain. Nah, dipindahkan dalam hal ini adalah ke safe house yang ada di wilayah Ciputat. Setelah berlangsungnya pemeriksaan, permintaan keterangan dan lain-lain, akhirnya diperolehlah keterangan, diperoleh informasi bahwa tadi ada beberapa bukti yang kemudian telah dipindahkan dan saat ini bukti-bukti tersebut sudah kami berhasil sita dan nanti akan ditunjukkan kepada rekan-rekan. Penyidik kemudian melakukan penggeledahan di 2 lokasi safe house tersebut, ya tadi safe house yang baru ya, di mana penyidik menemukan uang tunai dalam berbagai mata uang asing dan rupiah dengan total lebih dari 5,19 miliar yang disimpan dalam 5 buah koper. Ya, jadi simpannya di koper-koper, disimpan di safe house tersebut di apartemen. Berdasarkan fakta tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa BBP dan SIS secara bersama-sama atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara, termasuk penerimaan pemberian yang berkaitan langsung dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajibannya pada periode tahun 2024 sampai 2026. Berdasarkan kecukupan alat bukti tersebut, maka pada hari Kamis kemarin ya, tanggal 26 Februari 2026, KPK kemudian menetapkan saudara BBP sebagai tersangka. Untuk kebutuhan penyidikan, penyidik kemudian melakukan penangkapan terhadap BBP pada hari Kamis tanggal 26 Februari di kantor pusat DJBC di daerah Jakarta Timur. Jadi pengembangan yang kita lakukan dulu berdasarkan bukti-bukti yang ada, kecukupan alat bukti dan lain-lain, nah kemudian ditetapkan dan kemudian dilakukan penangkapan. Di mana dalam rangkaian penyidikan dan penangkapan BBP tersebut, KPK juga berkoordinasi dan mendapatkan dukungan penuh dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan serta Satuan Pengawas di lingkungan DJBC. Atas perbuatannya, saudara BBP disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Yunto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Yunto pasal 20 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap saudara BBP untuk 20 hari pertama sejak tanggal 27 Februari hari ini sampai dengan 18 Maret 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Selanjutnya kami sampaikan bahwa Bea dan Cukai merupakan salah satu pos penerimaan negara untuk mendukung kemampuan fiskal. Oleh karena itu, setiap rupiah yang dikorupsi pada sektor penerimaan negara terjadi markdown, ini berdampak pada kualitas pembangunan nasional. Jadi mungkin rekan-rekan tanya ini kenapa markdown gitu ya, terjadi penurunan seperti itu. Jadi begini, untuk cukai ini ya, jadi khusus untuk barang salah satunya saya sebutkan rokok gitu ya, ini terkait dengan itu juga, itu ada rokok itu dibeli, ada jenisnya, ada yang dengan menggunakan mesin, ada yang menggunakan tangan. Itu berbeda cukainya. Gitu. Jadi yang lebih murah
dibelilah lebih banyak gitu ya cukainya oleh pihak-pihak yang nakal ini, kemudian digunakan untuk barang-barang yang sebetulnya cukainya lebih tinggi. Jadi terjadi kekurangan pemasukan negara karena cukainya tidak sesuai. Tidak hanya itu, cukai yang berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk pengendalian peredaran barang-barang tertentu demi kemaslahatan masyarakat. Dengan adanya modus tindak pidana korupsi pada sektor ini membuka risiko sosial di mana peredaran barang-barang yang seharusnya dibatasi menjadi tidak dalam kendali. Itu ya kan, ada tentunya juga terkait dengan masalah kesehatan. Kenapa dicukai ya? Ada kaitannya dengan masalah kesehatan, rokok, minuman keras dan yang lainnya kan gitu ya, dicukai. Nah, ketika cukainya ini lalu palsu atau dipalsukan, ini sangat berbahaya karena tadi peredarannya menjadi tidak terkendali. Berapa jumlah yang harusnya beredar di masyarakat itu menjadi tidak terkendali dan itu akan menimbulkan dampak sosial selain masalah kesehatan. KPK menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mendukung penuh penanganan perkara ini termasuk jajaran di Kementerian Keuangan. Kemudian KPK terbuka untuk berkolaborasi dalam upaya pencegahan korupsi ke depannya agar tindak pidana korupsi pada sektor penerimaan negara ini tidak kembali terulang. Tentunya setelah dilakukan penindakan oleh Kedeputian Penindakan, Kedeputian Koordinasi dan Supervisi juga melakukan koordinasi terkait penanganan perkara ini, dan juga Kedeputian Dikpermas dan Kedeputian Pencegahan juga melakukan tugasnya dalam rangka pencegahan dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan masalah tindak pidana korupsi ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada Mas Zubir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Deputi yang telah menyampaikan terkait dengan konstruksi dari pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Ditjen Bea dan Cukai, di mana KPK kemudian menetapkan BBP sebagai tersangka dan dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan untuk sesi tanya jawab, kita akan menunjukkan barang bukti yang diamankan dalam salah satu rangkaian kegiatan penggeledahan dalam penyidikan perkara ini. Barang bukti yang kami tunjukkan pada kesempatan kali ini yaitu uang dengan berbagai mata uang, baik rupiah maupun mata uang asing dengan ekuivalen senilai sekitar lebih dari 5,19 miliar yang dibungkus atau ditempatkan dalam 5 koper. Di mana barang bukti ini diamankan dalam penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di salah satu apartemen yang berlokasi di wilayah Ciputat, ya, Tangerang Selatan sebagai salah satu safe house. Ya. Di mana kegiatan penggeledahan dilakukan pada tanggal 13 Februari 2026.
Jadi ini ada stiker ya atau label logo KPK karena memang barang bukti ini pasca diamankan kemudian langsung dikelola di unit Labuksi ya, untuk memastikan ataupun menjamin keamanannya. Cukup teman-teman? Oke, baik, terima kasih.